Selamat malam teman-teman, shalom. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai beberapa materi. Yang pertama adalah perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. Berbicara mengenai tanggung jawab kita kepada masyarakat tidaklah harus berbuat perkara-perkara besar, non bernilai tinggi, dan nilai dari tanggung jawab kita tidak dinilai dari seberapa materialisnya kepada masyarakat. Namun, yang dinilai adalah bagaimana tanggung jawab kita dalam hal ini membantu sesama mampu dilaksanakan dalam tekun berupa perkara-perkara kecil, yang olehnya nanti mampu membawa manfaat atau senyum kepada masyarakat sekitar. Baik teman-teman, seperti yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Siapapun yang setia dalam hal-hal yang kecil, ia juga setia dalam hal-hal yang besar. Maksudnya adalah, dari hal-hal kecil saja ketika kita sudah melibatkan Tuhan, maka kita pasti mampu melaksanakannya. Begitu juga ketika hal-hal besar yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita mampu melaksanakannya, karena dari hal-hal kecil saja kita sudah mampu mengandalkan Tuhan. Apalagi ketika hal-hal besar yang Tuhan berikan, kita tentu pasti bisa melaksanakannya dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya adalah mengenai materi Allah di dalam kekristenan dan pengertian agama. Baik. Berbicara mengenai iman Kristen mengenai bahwa Allah itu adalah Esa. Hal itu dapat kita lihat dalam beberapa ayat Alkitab berikut. Yang pertama, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Selanjutnya dalam Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Selanjutnya dalam 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Istilah Esa dalam bahasa aslinya dipakai kata ehad, yang berarti satu atau saja. Arti satu di sini sama dengan kata satu dari dua menjadi satu daging. Dalam 1 Kejadian 2 ayat 24, kata satu di sini berarti satu kesatuan. Berbicara mengenai Allah Tritunggal, doktrin mengenai Tritunggal merupakan pokok penting dalam iman Kristen. Perlu kita ketahui bahwa istilah Tritunggal atau Trinitas tidak akan kita temukan dalam Alkitab. Istilah ini dipergunakan hanya untuk menjelaskan ketritunggalan Allah, yaitu Allah yang terdiri dari tiga pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Allah yang Tritunggal tidak berarti ada tiga Allah. Tritunggal berarti satu Allah yang Esa yang terdiri dari tiga pribadi. Selanjutnya, ketiga pribadi itu merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya mengenai pengertian agama. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Tujuan agama mempunyai tujuan menciptakan kehidupan aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana. Fungsi agama yang pertama mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Selanjutnya mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh sesama manusia lain. Selanjutnya mampu memberikan rasa kekitaan yang nantinya akan dipunyai dan diyakini oleh sekumpulan manusia. Selanjutnya mampu berperan dalam sebuah piramida sosial karena mengandung garis kode etika bagi setiap penganutnya. Selanjutnya mengenai perspektif Kristiani mengenai moral. Moralitas berasal dari kata moral, artinya yang pertama ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak budi pekerti, dan sosial. B. Kondisi mental yang mempunyai orang yang tetap berani bersemangat berkarya, berdisiplin, isi hati atau keadaan yang berkesan sebagaimana yang terkumpul dalam perbuatan. C. Ajaran yang dapat ditarik dari suatu cerita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Moralitas Kristiani artinya sopan segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat istiadat atau adat sopan santun yang didasarkan atas ajaran agama Kristen yang bersumber dari Alkitab. Iman sebagai sumber moralitas Kristen, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pengertian moralitas di atas, maka untuk menghadapi kecenderungan negatif dan upaya pencegahannya diperlukan kualitas moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas moral yang dimaksud ialah moralitas Kristen yang bersumber dari iman Kristen. Itu artinya apabila seorang Kristen sungguh-sungguh memegang teguh imannya dalam hidup, maka pasti terhindar dari berbagai pelanggaran.
Dengan demikian, seluruh realitas kehidupan dalam pelaksanaannya merupakan implementasi dari imannya yang sesuai dengan firman Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, karena tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Selanjutnya adalah iman Kristen dan ipteks. Pandangan iman Kristen mengenai ipteks adalah ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan anugerah dari Tuhan seperti yang terdapat di dalam Amsal 1 ayat 5 berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian oleh bahan pertimbangan. Dari ayat ini Tuhan memerintahkan manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Dalam Kejadian 1 ayat 27-28, Allah memberikan satu amanat bagi manusia untuk melakukan alam semesta. Untuk melakukan semuanya itu, manusia memerlukan pengetahuan serta teknologi. Selain itu, iman Kristen yang mengenai ipteks adalah menggunakan ipteks itu sebagai tujuan-tujuan yang positif, bukan tujuan negatif, seperti misalnya mencari mata pelajaran maupun informasi di internet, bukan menggunakan ipteks untuk mencari hal-hal negatif lainnya. Selanjutnya mengenai perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkedapan. Berbicara mengenai masyarakat majemuk yang berkedapan, masyarakat majemuk berkedapan adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam masyarakat di dalamnya, baik dari sisi suku, budaya, ras, dan sebagainya. Nah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membawa damai, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maksudnya adalah, kita sebagai orang Kristen itu harus membawa kasih Allah di tengah masyarakat yang majemuk, bukan menjadi pembuat onar, apalagi penyebab konflik. Di bagian lain, Rasul Paulus berpesan agar kita selalu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita juga diperintahkan untuk sabar dan penuh pengampunan, bahkan menjauhi rasa dendam terhadap orang manusia. Kita, karena sama seperti Tuhan telah mengampuni, kita pun harus mengampuni mereka. Selanjutnya, perspektif iman Kristen mengenai budaya. Perspektif iman Kristen sebagai budaya. Budaya merupakan kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Manusia adalah seorang pekerja. Jadi setiap orang yang terpanggil untuk bekerja. Seorang yang tidak mau bekerja berarti dia mengasihi diri sendiri sesama dan Tuhan. Panggilan bagi manusia untuk bekerja tidak boleh dipandang sebagai kutukan. Kerja harus dipahami sebagai usaha pelayanan Allah kepada manusia. Selanjutnya, pendidikan tinggi sebagai pusat kebudayaan adalah pejuang yang membela kedayangan cita-cita abadi kemanusiaan, yakni keadilan dan kebenaran rasio. Menurut A.N. Whitehead, dasar didirikannya universitas adalah jembatan antara pengetahuan dan sari kehidupan dengan menyatukan muda dan yang tua di dalam pandangan imajinatif yang mencipta tentang belajar. Menurut Muhammad Hatta, pendidikan tinggi menyandang pendidikan agent of change atau agent perubahan. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai makhluk berdaya, pengertian budaya. Budaya sendiri berasal dari kata budhaya, budi, sesuatu yang berpangkal pada manusia sebagai wujud eksklusif insani kemanusiaan. Menurut Immanuel Kant, manusia harus sanggup berani berpikir sendiri. Selanjutnya, beberapa kata yang dipakai untuk menunjukkan pengertian kebudayaan. Kultur. Kata kultur berasal dari bahasa Latin color yang membentuk satu kata benda, yaitu kultur. Color berarti mengolah, mengejarkan, dan menghiasi. Kultur mempunyai hubungan dengan pengusahaan dan pemeliharaan sawah dan ladang liar dan batu, tubuh manusia, hewan serta penyemaian tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya mengenai perspektif Kristiani mengenai politik. Nah, secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis dan politia. Polis benteng kota, negara, dan suatu bidang negara tertentu. Politia penduduk atau warga negara, hak warga negara dan kebenaran, tata negara, dan bentuk pemerintahan. Visi Kristiani mengenai politik. Visi Kristiani mengenai politik adalah keterlibatan orang Kristen di dalamnya dapat dilihat pada hidup perjuangan Yesus. Yesus menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk berbuat baik dalam menjaga berbagai persoalan yang ditemui di dalam masyarakat. Pengakuan Yesus adalah Tuhan seperti yang terdapat dalam Matius 28 merupakan pengakuan politis terhadap
tokoh Yesus oleh gereja. Yesus bukanlah seorang politis dalam artian formal, sebab ia tidak memegang kekuasaan apapun dalam struktur pemerintahan Yunani, Romawi, dan Yahudi. Manakah dari Yesus yang disebut sebagai politik? Yesus dalam pelayanan berhadapan dengan berbagai realitas masyarakat yang termarginal, tertindas, terbelenggu karena dibodohi oleh elit kekuasaan. Lalu Yesus melakukan tindakan-tindakan pembelian atas hak mereka. Tindakan inilah yang memiliki dampak sosial politik bagi masyarakat. Jadi, politik yang tidak ditempatkan sebagai cara untuk berkuasa tidak menjadikan sebagai sarana melayani masyarakat. Visi dan ideologi politik Yesus diarahkan pada kebebasan manusia. Yang harus diteladani adalah, yang pertama, Yesus memiliki komitmen untuk membela kehidupan rakyat kecil agar tidak terjadi pemerkosaan hak-hak rakyat, pemutarbalikan kebenaran, eksploitasi terhadap rakyat kecil, dan proses-proses pemiskinan. Orang percaya harus belajar dari sikap Yesus. Kebebasan dimiliki harusnya dipakai untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Kekuasaan digunakan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, tekanan, ketakutan, ketidakberdayaan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, perspektif Kristiani mengenai hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia berbentuk kaidah atau norma. Setiap komunitas, kolektif, dan individu membutuhkan hukum untuk melindungi harta milik atau kekayaan nama, baik golongan atau komunitas kebebasan. Pandangan iman Kristiani mengenai hukum. Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Seperti yang terdapat dalam Markus 10 ayat 18. Tuhan adalah yang terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukumnya, perintahnya, kaidahnya. Orang Kristen dimintakan untuk menaatinya melalui hidup yang tidak bertentangan dengan kehendaknya. Umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Tuhan, tidak dapat ditawar-tawar lagi karena ia bersifat konstan, abadi. Ada 3 hal yang berhubungan dengan hukum Tuhan. Manusia berdosa dan dibaharui. Manusia membutuhkan hukum untuk mengatasi kebebasannya. Yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37-40. Fungsi profetis umat Kristen terhadap hukum. Yesus mengajar umatnya untuk berdoa takkanlah kerajaan. Yesus mengajak kita untuk mengusahakan agar kerajaan Allah semakin nyata di bumi. Ini berarti manusia turut bertanggung jawab untuk menciptakan produk-produk hukum yang adil dan benar di bumi. Umat Tuhan harus turut bekerja mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka ditempatkan. Yeremia 29 ayat 4-7. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam mewujudkan hukum adil dan benar sesuai kehendak Tuhan. Dan materi yang terakhir adalah kerukunan hidup antar umat beragama. Dewasa ini kita hidup di berbagai macam masyarakat yang berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, sebagai orang Kristen itu kita harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka dan juga menyebarkan kasih Yesus di tengah-tengah mereka. Selain itu, sebagai umat Kristen juga kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama, misalnya seperti saling mengejek, saling menghina antar agama yang lain. Sekian pembahasan saya pada malam ini. Selamat malam, shalom. Terima kasih.